Mengenai kepercayaan orang tua dulu, beberapa orang masih percaya bahwa mengoleskan madu ke bibir yang baru lahir dapat membuat warna bibir bayi menjadi merah merona. Kepercayaan ini terus dilakukan secara turun-temurun, bahkan oleh saya sendiri. Terus, apakah memberikan madu pada bayi diperbolehkan dan aman? Yuk simak penjelasannya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komennya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bayi yang diberikan madu. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai kandungan yang terdapat pada madu. Madu dipercaya mengandung banyak khasiat. Madu juga mengandung banyak sekali zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan zat gizi tersebut dalam madu antara lain: yang pertama, karbohidrat merupakan kandungan utama dari madu. Sekitar 82% kandungan karbohidrat terdapat dalam madu. Yang kedua, protein dan asam amino. Madu mengandung sejumlah enzim dan 18 jenis asam amino bebas. Yang paling banyak adalah dalam bentuk prolin. Yang ketiga, vitamin, mineral, dan antioksidan. Madu mengandung sejumlah vitamin B, yaitu riboflavin, niacin, asam florat, asam pantotenat, dan vitamin B6, serta mengandung vitamin C. Selain itu, juga mengandung mineral seperti kalsium, zat besi, kalium, fosfor, magnesium, selenium, kromonium, dan mangan. 4. Madu juga mengandung asam organik dan asam aromatik. Kandungan gizi yang kaya dalam madu membuat madu memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat madu adalah dapat meringankan batuk pada anak-anak. Madu dapat mengurangi batuk pada malam hari sehingga anak-anak dapat tidur lebih nyenyak. Namun, pemberian madu kepada bayi baru diperbolehkan setelah usianya menginjak 1 tahun. Bayi disarankan untuk hanya diberikan ASI sampai usia 6 bulan. Selain faktor ASI, ternyata madu tidak boleh diberikan ke bayi karena dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Hal ini karena madu mengandung spora bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan penyakit jika bayi menelannya. Oleh karena itu, jangan memberikan madu pada bayi yang belum berusia 1 tahun. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk madu asli yang berbentuk cair saja, tapi juga untuk semua makanan yang diolah bersama madu. Madu mengandung spora bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan botulisme. Spora dari bakteri Clostridium botulinum yang tertelan bayi kemudian dapat berkembang dan memperbanyak diri di usus bayi, serta memproduksi racun yang berbahaya dan menyebabkan botulisme. Jika bayi terkena botulisme, ini akan mulai menunjukkan gejala awal, seperti sembelit, disertai dengan lesu dan nafsu makan berkurang. Spora bakteri ini tidak terlalu berbahaya bagi orang dewasa dan anak di atas 1 tahun karena mikroorganisme normal yang ditemukan pada usus dapat mencegah timbulnya bakteri tersebut dan dapat menghilangkan spora dari tubuh sebelum menyebabkan berbahaya. Sedangkan bayi berusia di bawah 1 tahun belum memiliki saluran pencernaan yang matang sehingga belum dapat mencegah timbulnya bakteri jahat dalam usus. Agar aman, sebaiknya juga jangan menambahkan madu pada makanan bayi seperti pada roti atau puding. Walaupun racun sangat sensitif pada suhu panas, tetapi spora sulit untuk dibunuh. Jika ingin menambahkan rasa manis ke makanan bayi, sebaiknya coba tambahkan dengan buah-buahan yang manis seperti pisang. Buah-buahan yang mengandung rasa manis juga mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan bayi. Makanan komersial yang mengandung madu seperti susu, sereal siap makan, dan makanan bayi instan aman untuk bayi karena mereka sudah menjalani proses pemanasan yang cukup untuk membunuh bakteri. Namun, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum memberi makan untuk bayi Anda.
Penyakit botulisme sangat jarang terjadi, tetapi berbahaya untuk bayi. Botulisme biasanya dapat menyerang bayi antara usia 3 minggu sampai dengan 6 bulan. Tapi semua bayi beresiko untuk terkena penyakit itu sampai usia 1 tahun. Botulisme adalah penyakit yang dapat terjadi ketika spora bakteri yang tertelan dalam pencernaan bayi memproduksi racun di dalam tubuh. Racun dari spora bakteri ini mengganggu interaksi normal antara otot dan saraf, dapat menghambat kemampuan bayi untuk bergerak, makanan, dan bernapas. Botulisme dapat membahayakan karena dapat menyebabkan lemah otot dan masalah pernapasan. Gejala botulisme biasanya adalah sembelit yang terjadi sekitar 8-36 jam setelah makan makanan yang mengandung spora Clostridium botulinum. Gejala lain dari botulisme antara lain konstipasi, nafsu makan atau minum susu menurun, otot tangan dan kaki lemah, daya hisap ASI berkurang, tangisan lebih lemah daripada biasanya, leher lebih lemah daripada biasanya, sehingga tidak kuat menahan kepala, ekspresi wajah berkurang dibanding biasanya, terkadang tidak dapat menelan, dapat disertai kesulitan bernapas. Dalam beberapa kasus yang terparah, botulisme bisa mengganggu pernapasan karena otot-otot pernapasan tidak mampu bekerja secara optimal sehingga berujung pada kematian. Bagi bunda, tidak perlu terburu-buru dalam memberikan madu pada bayi. Memberikan madu di waktu terbaik sesuai usianya. Sebaiknya biarkan si kecil mencicipi madu dalam jumlah sedikit dulu sebagai langkah pertama dalam proses pengenalan makanan. Setelah itu coba tunggu kurang lebih 3-4 hari bila ingin beralih mengenalkan jenis makanan baru lainnya. Tujuannya agar Anda dapat menilai apakah bayi alergi terhadap madu atau tidak. Jika Anda langsung memberikan jenis makanan baru selama beberapa hari berturut-turut setelah mengenalkan madu, takutnya Anda akan kesulitan dalam menemukan makanan mana yang menimbulkan gejala alergi pada bayi. Para ahli kesehatan tidak menyarankan madu untuk ditambahkan pada makanan atau minuman bayi karena dapat merusak gigi. Bayi yang sering mengkonsumsi makanan atau minuman manis akan ketagihan makanan atau jajanan manis dan cenderung menolak makanan lainnya. Nah, sekarang Anda sudah tahu bagaimana bahayanya memberikan madu pada bayi. Untuk itu, bila ada beberapa orang yang masih percaya bahwa mengoleskan madu ke bibir bayi yang baru lahir dapat menimbulkan warna bibir bayi menjadi merah merona, Anda sudah dapat mengambil tindakan dan tahu dampak yang ditimbulkan. Kepercayaan terus-menerus ini yang dilakukan secara turun-menurun ternyata dapat berakibat fatal ya. Khususnya untuk kasus anak saya yang pertama maupun yang kedua yang sudah diberikan madu di bibirnya sejak lahir. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah. Mungkin karena daya tahan tubuh bayi yang kuat, karena setiap daya tahan tubuh anak berbeda-beda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.